Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Cesa dengan NIM 23100266037. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai ragam bahasa Indonesia. Nah, yang pertama, sebagai alat komunikasi, bahasa memiliki ragam yang dapat dibedakan dari fungsi pemakaiannya dan dilihat dari sarana media yang digunakan. Bahasa Indonesia itu sendiri memiliki berbagai macam ragam. Oleh karena itu, masyarakat sebagai pengguna bahasa Indonesia harus mampu memilih ragam bahasa yang sesuai dengan keperluan dan situasinya. Nah, yang pertama itu ada ragam bahasa lisan dan tulis. Jika ditinjau dari sarana media yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam itu terdiri dari dua ya, ragam lisan dan ragam tulis. Yang pertama itu ada ragam lisan, merupakan bahasa yang dihasilkan melalui organ alat ucap dengan fenom sebagai unsur dasar. Menurut Sujinah tahun 2018, ragam lisan merupakan bahasa yang dilafalkan atau dituturkan langsung oleh penutur kepada pendengar atau lawan tuturnya. Nah, penggunaan intonasi dalam ragam lisan itu sangat berpengaruh pada pemaknaannya ya. Adapun perbedaan lain antara ragam lisan dan tertulis, yaitu ragam lisan sangat terikat dengan kondisi situasi, ruang, waktu, dan apa yang dibicarakan secara lisan. Misalnya, seorang dosen yang akan melaksanakan perkuliahan di dalam ruang kelas, penggunaan ragam lisan tersebut hanya berarti dan berlaku untuk waktu itu, jadi terbatas saja ya. Nah, ragam tulis itu tidak terikat akan kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Nah, selanjutnya ada ragam bahasa ilmiah dan non-ilmiah. Berdasarkan penggunaannya, ragam bahasa ilmiah itu merupakan ragam dalam kegiatan yang bersifat ilmiah. Nah, ragam ilmiah di sini mengarah kepada penggunaan bahasa baku yang digunakan sebagai kaidah tata kebahasaan. Selain itu, penggunaan bahasa baku berkaitan dengan variasi bahasa formal yang dipakai dalam situasi resmi. Misalnya seperti upacara-upacara resmi seperti upacara 17-an, upacara pada hari Senin. Selanjutnya surat menyurat dinas, laporan resmi, karya ilmiah, pengumuman yang disampaikan oleh instansi resmi, pembicaraan di depan umum, yakni ceramah, khotbah, dan sebagainya. Namun biasanya ceramah itu nggak pakai bahasa resmi sih. Nah, menurut Sujinah tahun 2018, penggunaan bahasa baku dalam ragam ilmiah memiliki ciri-ciri penanda. Yang pertama, memiliki kaidah dan aturan tetap sehingga memiliki sifat kemantapan dinamis. Yang kedua, memiliki sifat kecendikiaan yang terwujud melalui kalimat, paragraf, dan satuan bahasa yang lebih besar lainnya, yang mengungkapkan penalaran dan pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Tadi kan sudah dibahas ragam ilmiah ya, berarti selanjutannya itu kebalikannya, yaitu ragam non-ilmiah. Nah, di sini ragam non-ilmiah itu mengarah kepada penggunaan bahasa yang tidak baku atau penggunaan bahasa standar. Nah, bahasa standar yang dimaksud di sini itu penggunaan bahasa sehari-hari, baik digunakan dalam ragam lisan ataupun tertulis. Terkait dengan ragam lisan, artinya situasi, suasana, dan waktu berada dalam ranah yang tidak formal. Tentunya berbeda dengan ragam ilmiah yang situasinya berada dalam ranah formal. Bidang keilmuan dengan kelengkapan peristilahan teknis, misal dalam bidang kesehatan dijumlahi istilah infeksi, radang, anestesi, alergi, antibodi, dan lainnya. Nah, itu biasanya di bidang kesehatan ya. Selanjutnya dalam bidang pendidikan itu dijumpai istilah, asesmen, kurikulum, silabus, guru, dan lainnya. Nah, pembahasannya selanjutnya yaitu mengenai laras bahasa. Laras bahasa berbicara mengenai kesesuaian dalam menggunakan bahasa, cocok-cocokan lah. Jadi laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Nah, kita mengetahui terdapat banyak laras, di antaranya laras ilmiah, populer, dan laras sastra seperti komik, novel, cerpen, puisi, dan sebagainya. Nah, setiap laras itu memiliki ciri masing-masing. Selain itu, setiap laras dapat disampaikan baik secara lisan ataupun tulisan. Selanjutnya, yang akan dibahas yaitu mengenai laras ilmiah. Nah, terkait dengan pembahasan laras ilmiah, artinya pembahasan kali ini itu mengarah pada karya ilmiah. Nah, menurut Sujinah tahun 2018, berikut ini merupakan ciri-ciri laras ilmiah. Nah, yang pertama itu penggunaan kosakata dan bentuk kata. Yang kedua, penyusunan frasa, klausa, dan kalimat. Yang ketiga,
penggunaan istilah. Yang keempat, pembentukan paragraf. Yang kelima, penampilan hal teknis. Dan yang terakhir atau keenam yaitu penampilan kekhasan dan wacana dalam wacana. Nah, dari pembahasan saya tadi itu dapat diringkas ya. Jika ragam bahasa itu merupakan variasi bahasa. Nah, variasi bahasa memiliki banyak macamnya. Jika dilihat dari media penggunaannya, variasi bahasa itu dibedakan menjadi dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Jika dilihat dari situasi penggunaannya, dibagi menjadi dua juga ya, ilmiah dan non-ilmiah. Ragam dan laras memiliki perbedaan ya. Laras mengacu pada kesesuaian penggunaan bahasanya. Laras juga memiliki macamnya. Salah satunya laras ilmiah. Laras ilmiah ini memiliki ciri-ciri, yaitu terlihat dari susunan kata, kalimat, paragraf, penggunaan, istilah, dan wacana yang digunakan. Mungkin itu saja penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.